Halo teman-teman semua, selamat datang di Serba Serbi Podcast. Aku Karina. dan aku Najma. Di podcast kali ini kita mau ngebahas suatu topik yang cukup dekat nih dengan kita semua, terutama sebagai mahasiswa dan apalagi yang udah ngerantau nih, Anak kos ya. yang udah nggak tinggal sama orang tua lagi. Ya benar. Jadi di sini tuh kita mau bahas tentang tips mengatur keuangan untuk mahasiswa, apalagi anak kos ya. Iya. Nah, mengatur keuangan tuh benar-benar sulit loh teman-teman. Ini tuh sangat tricky. Apalagi kan dulu dari SD sampai SMA kita dapat uang sakunya langsung gitu ya setiap hari dari orang tua. Meskipun misalnya ternyata dapatnya bulanan, kalau habis kan pas kita pulang ke rumah dapat lagi. Tapi itu tuh tidak berlaku untuk anak kos. Iya. Benar nggak? Untuk mahasiswa. Apalagi kalau misalnya kita lupa untuk mencatat nggak apa nanti dikat. Apalagi kalau misalnya kita ini terbiasa untuk jajan tuh ya udah ngikutin kemauan aja gitu, nanti tahu-tahu di tengah-tengah bulan uangnya udah habis, tahu-tahu nanti minta lagi ke orang tua. Anak kos tuh berperan sebagai survivor gak sih? Iya, melatih. Jadi anak kos tuh melatih jiwa survivor kita. Kalau misalnya kadang-kadang tuh karena udah ngerasa udah gede, gengsi kan minta uang ke orang tua. Ujung-ujungnya apa? Makan sama nasi dan abon doang. Masih mending sama abon. Nesma, aku ada temen aku pernah sama garam doang. Ya ampun. Iya kan, makanya Kerupuk masih enak. ya masih enak. Makanya nih penting banget untuk ngatur keuangan. Jangan sampai gagal kayak 2 bulan pertama aku ngekos. Aku pun anak rantau. Dalam 1 bulan pertama ngekos tuh misalnya aku dikasih kan harus habis 1 bulan, tapi dalam 20 hari udah habis tuh. Ya udah aku minta lagi. Orang tua mungkin ya masih baik ya, ngasih nggak apa-apa katanya. Terus di bulan kedua pun 25 hari tuh aku udah habis. Bulan ketiga aku tuh kalau habis lagi kan nggak enak. Jadinya aku tuh mikir gimana nih biar nggak habis dalam 1 bulan, biar pas gitu. Ya udah, yang pertama nih yang paling penting yang aku lakuin waktu itu, aku bikin rencana pengeluaran bulanan. Jadi pas orang tua aku kasih uang bulanan misalnya tanggal 1, aku tuh harus langsung bikin rencana nih dalam 1 bulan itu pengeluaran aku tuh misalnya berapa sekian persen untuk groceries, makan-makan, terus untuk kebutuhan kuliah, ada lagi misalnya untuk jajan, dan tabungan. Itu penting banget. Tabungan tuh nggak boleh di akhir, jadi di awal tuh udah harus kita sisihin gitu, nggak boleh kita utak-atik biar nanti ya udah nggak seolah-olah nggak ada gitu. Itu penting banget. Apalagi kadang-kadang ikut organisasi nih, suka nggak nyangka aja gitu kan, ternyata pengeluaran ikut organisasi pun banyak. Iya, nggak terduga gitu loh, tiba-tiba harus beli ini, harus beli itu. Makanya kalau nggak dimasukin ke budgeting tuh nanti suka tiba-tiba udah habis aja, udah nggak ada aja duitnya gitu. Benar banget. Terus untuk yang selanjutnya, kalau dari aku sendiri mungkin aku tuh biasa untuk mencatat pengeluaran rutin per hari sih biasanya kalau aku sendiri. Jadi kalau misalnya kita nggak terbiasa buat nyatet pengeluaran tuh kita suka nggak sadar ya, kayak kita ngerasanya kita baru keluar 10.000, baru keluar 12.000, tapi ternyata itu tuh kalau dijumlahin itu bisa senilai dengan uang jajan yang harusnya untuk 2-3 hari. Bener banget. Aku pernah kayak ya udah dalam 1 hari itu aku kuliah nih, terus jajan ya udah beli cilok kan 5.000 doang ya, terus abis ini aku beli apa lagi yang 5.000. Ternyata pas dihitung tuh gede banget. Makanya setiap hari itu harus nyatet ya, misalnya dalam hari ini ya aku beli cilok 5.000. Oh, terus ternyata dijumlahin, wah hampir batas harian nih. Mencatat ini tuh berfungsinya sebagai awareness kita gitu. Jadi kita tuh jadi lebih aware terhadap uang yang kita keluarin tuh buat apa aja, penting atau enggak. Nextnya kita harus menekan pengeluaran ini atau enggak. Kayak misalnya, kalau misalnya dalam hari itu emang keluar banyak, tapi untuk sesuatu yang penting ya kita tidak perlu merasa guilty gitu, nggak usah merasa nyesel. Tapi kadang tuh kita suka ngeluarin uang tuh buat hal-hal yang ternyata nggak penting, yang sebenarnya bisa kita keluarin buat yang lebih penting gitu kan. Iya. Nah, makanya untuk tips ketiga nih, mempertegas dari tips dari Najma,
kita tuh harus bisa memprioritaskan kebutuhan daripada keinginan. Emang bener ya, mahasiswa capek itu ini, banyak kegiatan. Yaudah maunya jalan-jalan, maunya Iya. healing ya kan, maunya scroll Shopee terus klik check out. Tapi kan kita tuh harus bisa membedakan antara kebutuhan dan keinginan gitu. Jangan sampai yang kita beli tuh keinginan kita terus, sedangkan kebutuhan kita ternyata buku kuliah harus ada yang dibeli, tapi kita malah check out Shopee beli baju. Iya, buat misalnya kan. cewek-cewek nih, buat cewek-cewek yang Aduh. biasanya lagi scroll TikTok, tahu-tahu ada all shop lagi nge-live, kemakan diskon, terus Iya. beli. Padahal sebenarnya nggak perlu, kayak sebenarnya kita udah punya baju segambreng gitu di lemari, terus ngeliat ini diskon lucu gitu beli. Padahal sebenarnya nggak perlu. Nah itu tuh bisa kita kita tuh harus ningkatin mindset untuk memprioritaskan kebutuhan daripada keinginan. Betul, kita juga pelajarin ini di ekonomi kan ya, Iya. karena kita anak manajemen juga nih. Iya, ini mengimplementasikan Betul. pelajaran. Kita harus bisa ngatur keuangan, Iya. manage. Iya, manajemen banget. Terus yang keempat, mungkin kita bisa bukan kita bisa nih, kita harus masukin sebagian uang kita tuh ke tabungan. Ini juga karena kita ngerasanya kalau bulan ini masih sisa banyak nih, kita jadi merasa merasa boleh foya-foya. Bener banget. Padahal sebenarnya tabungan ini tuh penting ya buat kita. Jadi karena kalau misalnya nanti kita udah nggak dapat uang dari orang tua, udah berpenghasilan sendiri, kan kita harus bisa kayak gimana caranya biar kita nih uangnya tuh ada terus untuk kebutuhan-kebutuhan yang emang penting gitu. Kalau misalnya kita nggak biasa nabung, nanti ada apa-apa selalu habis, ujung-ujungnya pas ada sesuatu yang penting yang benar-benar Darurat ya. kita perlu keluarin tuh uangnya nggak ada. Jadi Nanti ya mahasiswa tuh dana darurat, bukan dana darurat ya, kebutuhan daruratnya tuh banyak banget nggak sih, suka tiba-tiba ada Iya, aja. tiba-tiba Dan ada. itu tuh harus. iya, jadi daripada nanti setiap ada kebutuhan apa minta lagi ke orang tua, Iya minta kan? lagi ke orang tua, mendingan dibiasain untuk Nabung. nabung. Nah, kebiasaan nabung ini juga tuh jangan di akhir-akhir nih pas ya udah sisa uang segini tabungin, sisa uang segini tabungin. Nanti kalau kayak gitu lama-lama kita nih jadi malas nabung gitu. Jadi kayak nggak ada, ternyata jadi ngerasanya tuh nggak ada sisa uang. Jadi ujungnya nggak jadi nabung. Jadi bagusnya nabung ini tuh sebelum uang kita nih habis. Tadi kita bahas ya, kita Iya. harus bikin dulu Masukin ke rencana. pengeluaran bulanan supaya ada, pokoknya anggap nggak kelihat aja gitu ya uang tabungannya, nggak sih? Iya. Jangan kita ada tabungan 300.000, Iya. 300.000, anggap nggak ada, jadi kita nggak kepake gitu. Nah, kalaupun misalnya kalian tuh susah untuk nabung karena apa sih gitu, aku juga nggak kok kebutuhan terpenuhi semua misalnya. Jadi berarti kita harus punya tujuan dalam menabung. Nah, di mahasiswa, bukan mahasiswa aja sih, kita udah dewasa tuh kita harus mulai aware dengan investasi. Iya benar. Lagi manajemen lagi nih Pak. Ya, manajemen lagi. Sebagai anak Kita manajemen. kalau misalnya nggak punya tujuan dalam menabung, ya udah uangnya kumpulin ntar buat bisa investasi. Investasi itu sekarang gampang banget loh diaksesnya kan, di sosmed kalian tuh udah tinggal scroll Udah dapat banyak informasi. aplikasi yang Bener bisa banget. memudahkan kita untuk investasi Di juga YouTube udah ada ngasih Iya, ini boleh disebut cara-caranya. nggak? Kayak bibir. Itu Nggak yang apa-apa ya, masih kita gampang kasih bantu-bantu. Iya, yang gampang dipakainya gitu kan. Kalaupun misalnya nggak investasi kayak reksadana gitu-gitu, bisa juga investasinya diri misalnya sendiri, kalian tuh jago ngedesain, ya udah kalian tabungin uang itu, abis itu uang itu kalian gunain Untuk beli alat-alat desain yang bisa meningkatkan kualitas kualitas desain kalian gitu. kita, Jadi nanti mempermudah pekerjaan kita. bisa juga kan itu nanti investasi tuh. iya, investasinya tuh dari mana? Jadi nanti hasil karya kita tuh bisa kita jual. Terus kan kita jadi Benar. dapat duit kan. Nah, itu juga investasi ujungnya. Jadi balik modal. Nggak balik modal, lebih banyak ya Iya, kayak baliknya. develop usaha kita lah. Iya, gitu. Makanya itu penting banget. Kita harus mulai belajar investasi. Iya. Nah, mungkin di antara tips-tips tadi itu yang bisa kita kasih ke kalian dari pengalaman kita sendiri sebagai mahasiswa. Sama kita nih udah beberapa bulan Ini kita udah lama, lebih ya, udah lama ada ya? setahun lebih ya ngekos. ya, gitu. jadi semoga bisa diterapkan sama
teman-teman semua di rumah. Dan nggak perlu anak kos aja sih, nggak perlu Iya. mahasiswa aja sebenarnya bisa menerapkan tips karena ini sebenarnya kayak basic manajemen keuangan gitu nggak sih, yang jangka panjang untuk lah diri gitu ya. sendiri. Iya. Oke, sekian dari Serba-Serbi Podcast. Podcast. Aku Karina, Dan aku Najma. bye bye.